Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majinang. Guys, ini ada info terupdate ya guys ya. Tapi untuk para pendukung kadrun ya guys ya, ini berita tidak baik ini guys. Loh, masalah apa? Ya, sekarang mereka menarasikan yang gimana ini Pak Jokowi katanya berani hadir, katanya mau menunjukkan ijazah. Hei, kuclok. Hari ini itu bukan masalah pembuktian dan juga bukan masalah pemeriksaan Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi sudah bilang Pak Jokowi akan hadir jikalau ada pemanggilan resmi. Tekan jasa hakim, jasa lah, emangnya jasa aja. Hakim ataupun jaksa ya guys ya. Tapi yang uniknya di sini ya guys ya, mereka bilang saat sidang eksepsi tadi ya guys ya, dengan lantang bilang saya akan lawan, saya akan mengajukan perlawanan. Ya, ngaku akan melawan cempulok kayak apa guys, minta kasus ini dihentikan. Tiba sampai mengemis lah, jangan kasih ke priwepeng niat apa ora jane. Apalagi yang dimana pendukung mereka ora oleh melebu yang ono kaus. Mak-mak rempong guys pada ngamuk karena apa tidak boleh masuk ke dalam persidangan. Mungkin gara-gara kemarin si marakna pada berisik ya guys. Tapi yang sudah saya katakan ya guys ya, Pak Jokowi pasti akan hadir jika diundang. Ingat itu ya guys ya. Sembarangan baik main teka-teka baik ya guys ya. Lakone bos, lakone. Ada lagi berita yang dimana Kang Udin guys, gara-gara kemarin mungkin ya guys ya, ini Refly Harun dan juga Kang Udin kan lagi berseteru berserta Roy Suryo. Kok ada video yang dimana si Kang Udin bilang, awas, sudah, jangan berani-berani melawan Pak Jokowi. Nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue gini. Apakah Kang Udin sudah menjadi terlemul, guys? Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai. Kasihan Bu, negara Bu. Kasihan dibayar berapa sih Bu? Dibayar berapa sih Bu? Kasihan Bu. Mana ijazah Bu? Pak polisi. Besok-besok nggak punya ijazah nggak boleh masuk. Kalian tunjukkan ijazah aja. Junjunganmu. Nggak usah datang-datang ke sini. Mana Jokowi yang katanya mau bawa ijazah SD, SMP, SMA. Kampus, kuliah, UGM. Kue pekoknya. Guys, ini jadwalnya apa ya guys ya? Mana buktinya? Nggak berani ya? Dasar pengecut. Dia bukan budak, dia bukan kacu. Dia harus hadir di sini untuk memberi teladan bagi bangsa Indonesia. Karena ini bagian dari para perjalanan sejarah bangsa. Waduh. Rakyat ini tidak akan buat apa-apa, tak mungkin kau dibunuh. Tetapi kau harus memberi teladan, memberi yang sebenar-benarnya, keterangan benar-benar. Asli atau tidak, ada atau tidak ijazah itu. Waduh. Karena kau hidup, makan dan minum dari rakyat Indonesia, dari pajak rakyat Indonesia. Kau juga berkewajiban untuk memberikan syarat-syarat yang disyaratkan oleh undang-undang sebagai syarat untuk memaku jabatan publik di Republik ini. Kewajiban saudara untuk menunjukkan ijazah, menunjukkan syarat-syarat. Kau bukan kacu, kau bukan budak, harus beri teladan. Oke Kang, ngomongnya tenang, tenang, sing alon. Begujuk-gujuk setruk ke priwe gue. Kang, Rika wis ngerti apa urung. Si Kiki sidang
jadwalnya apa? Iya, wong kemarin saya saja ya guys ya, tak kirain hari ini Pak Jokowi akan hadir lah sempulek kayak ya guys ya. Pak Jokowi itu bukan hari ini guys, tapi melainkan nanti kalau ada undangan resmi dari Majelis Hakim. Krungu apa ora Rika? Ayo keluar-keluar bae, mau kujuk-kujuk. Ingat umur Kang, ingat umur. Urean analisis juridis di atas, tim advokasi atas nama terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokasi terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma untuk seluruhnya. Perlawanan ya guys ya, ingat perlawanan ya guys. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor Rek PDN 133 garing M1 titik 1 titik 14 garing EO titik 2 garing 06 garing 2026 Akuo. Jadi kepriwe guys Jan. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Rek perkara PDN 133 garing M titik 1 titik 14 garing EO titik 2 garing 06 garing 2026 tidak dapat diterima atau need on public parliament karena gugurnya hak menuntut akibat pencabutan pengaduan dan pelanggaran imunitas saksi. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, null and void, dikarenakan kabur, tidak cermat dan melanggar asas legalitas obscur legal. 5. Memerintahkan agar pemeriksa perkara terhadap terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma dihentikan. Loh, kisi kepriwe gig. Astagfirullahaladzim. Guys, sidang perlawanan FIFA polemik ijazah Pak Jokowi. Judulnya ke perlawanan ya guys ya. Loh, gini jaluk dihentikan. Dikasih karepe apa Rika? Yang ora dong dia ya guys ya. Yang dimana mereka bilang katanya akan melakukan perlawanan. Lah, masa iya siap untuk melawan malah menyuruh untuk diberhentikan guys. Aduh. 6. Memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Oke guys, apa itu? Nama baik FIFA disuruh dikembalikan. Masih tersangka ya guys, terdakwa berarti sudah tidak mempunyai nama baik. Kalau sudah tidak jadi tersangka, sudah tidak jadi terdakwa, nah wajar ya guys. Guys, ini pribadi Jan. Rika ibu ngelawan apa ngemis guys. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ek aku et bono. Jakarta, 9 Juli 2006. Tim advokat Dr. Tifa, Dr. Randas Abdullah Al-Kateri, SHMBE dan kawan-kawan. Sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan.
yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Jangan. Perasaan lu ini wis ngomong kayak gue ya guys ya. Lah siki ngucap lagi guys. Ikat dong apa ora guys gue. Larika kemien ngucap menyebut ijazah Joko Widodo, Pak Jokowi palsu ya guys ya. Lah siki penjara wis ngarep mata. Oh tidak, saya hanya meneliti bukti dokumen yang ada di media sosial. Astagfirullah. Ingat Peng ya, pernah tifa ya guys ya. Nih, bukti ataupun jejak digital masih ada, dan yang sudah dipastikan bukti itu, video-video itu sudah berada di kejaksaan. Jadi ya tunggu saja tanggal mainnya ya guys ya. Kamu sekarang mau ngucap apapun itu nggih monggo. Karena apa? Kowe duwe lambe dewek. Apalagi jangan dibahas deh, jangan. Jadi keputusan terakhir nanti di persidangan. Senang, tenang ya guys. Pendukung Panji yang bilang Pak Jokowi mangkir, Pak Jokowi takut sidang gara-gara Pak Jokowi hari ini nggak hadir. Mereka itu paham nggak sih tahapan persidangan? Mereka bilangnya Pak Jokowi takut, Pak Jokowi kabur. Pertanyaannya, takut dari mana? Kalau sidangnya saja belum masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Agenda persidangan hari ini masih membahas eksepsi dari pihak terdakwa. Belum masuk pembuktian, belum ada pemeriksaan saksi. Terus mereka menyimpulkan Pak Jokowi mangkir. Dasarnya apa? Dalam proses persidangan, seseorang hadir ketika diperlukan atau memang dipanggil sesuai tahapan hukum. Jadi jangan menyimpulkan seolah-olah di setiap sidang semua pihak wajib hadir. Yang lebih penting, pihak Pak Jokowi sudah menyatakan kalau Pak Jokowi siap hadir ketika dipanggil penegak hukum atau memang diperlukan di persidangan. Betul. Dan Pak Jokowi juga siap membawa ijazah SD sampai S1. Negara ini negara hukum, bos, bukan negara opini media sosial. Nah. Jadi yang menentukan fakta itu proses pengadilan dan putusan hakim, bukan orang-orang yang teriak di media sosial. Paham apa ora Rika? Nek ora paham sing ana, Rika-Rika kabeh kan mempunyai yang namanya HP. Tinggal googling saja, gampang kok. Kapan Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Nanti kalian akan tahu jawabannya sendiri, ya guys. Nama baik begitu, itu dikabulkan, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang tidak dikabulkan juga sebagian. Kemudian Mas Roy Suryo akan mengajukan kembali pada hari Jumat besok pra peradilan kedua, yaitu mengenai pokok perkaranya, kalau nggak salah pasal 32 tadi. Nah, apakah cara ini tampaknya merupakan cara yang efektif untuk kasus hukum yang tengah melilit Mas Roy Suryo? Oke, harus bisa dibedakan begini. Yang menjadi kewenangan pra peradilan itu adalah prosesual, gitu loh. Prosesnya yang menjadi kewenangan pra peradilan itu. Tetapi ketika dia menyebut saya nggak mau dituduh disangka dengan pasal itu sudah masuk pokok perkara, itu sudah masuk materi perkara. Jadi itu bukan tidak bisa menjadi alasan pra peradilan gitu. Tetapi penetapan dia sebagai tersangka dengan pasal itu bisa itu diperadilankan. Tetapi
kenapa saya di pra-peradilan dengan pasal ini? Nah, itu nggak bisa. Hakim tidak punya kewenangan. Hakim pra-peradilan tidak punya kewenangan masuk ke sana gitu. Karena itu adalah kewenangan penegak hukum. Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum. Nah, begitu, Mbak. Jadi clear ya guys ya, Roy Suryo bisa diartikan, bisa dipastikan pula kalah ya guys. Sampai kiamat dunia ini tidak akan pernah lagi kita dapatkan presiden sehebat dan sebaik Pak Jokowi. 2 periode Pak Jokowi memimpin republik ini berhasil menyulap dan membangun Indonesia ini bagaikan kota metropolitan dari Sabang hingga Merauke. Mantap. Tapi bagaikan kata pepatah, hutang budi dibawa mati, tapi kebaikan Pak Jokowi dibalas oleh hujatan dan pinahan oleh para setan-setan dan para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Akhirnya Tuhan murka atas negeri ini ya. Tidak akan pernah lagi kita dapatkan pembangunan secepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan main-main dengan Jokowi. Siapapun yang berani main-main dengan Jokowi pasti akan mendapat balas. Pasti akan mendapatkan balasannya ya guys ya. Kemungkinan besar balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya guys ya. Kang Udin geng wis ngucapai gue wanti-wanti, awas hati-hati, jangan berani kepada orang baik ya guys ya. Kita tahu sendiri guys, Pak Jokowi yang begitu luar biasa menguras segala tubuh dan juga keringatnya ya guys ya untuk membangun negara Indonesia. Setelah lengser malah dicaci maki. Kalau itu bukan Pak Jokowi, wah luar biasa, ini pasti akan rame. Mungkin saja perang ya guys ya. Tapi karena Pak Jokowi punya kesabaran yang luar biasa, jadi ya dianggap seperti biasa. Biarkan alam yang akan menghukum para pembenci. Jadi ya aduh Jan bingung guys ngomongi wis ya guys ya, tapi gini Jan, para pembenci angel temen ya guys ya. Apa benar mereka benci gue hati ini wis pada bosok ya guys? Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.